Yesuslah jawaban bagi dunia, tak satu pun yang dapat melebihi Dia. Yesuslah jawaban bagi dunia, pemimpin dan penolong jalan kehidupan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi dimanapun saudara berada, bersyukur karena kita selalu ada sebagaimana kita ada hari ini. Dan kehidupan yang kita punya hari ini, marilah kita pakai dengan baik, dengan bijaksana, dengan sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Nah, saudara, hari ini kita akan berbicara tentang berjalan. Saudara, tahukah saudara bahwa filosofi hidup sehat ala orang Jepang adalah dengan berjalan kaki setiap hari selama 10.000 langkah. Nah, filosofi yang dianut oleh orang Jepang ini kemudian menjadi populer di banyak negara yang lain. Nah, saudaraku, kalau saudara ingin hidup lebih sehat, mengurangi stres dan mengurangi berat badan, bahwa saudara dan saya harus berolahraga dengan teratur. Dan dikatakan oleh orang Jepang, berjalan 10.000 langkah setiap hari itu adalah olahraga yang sederhana dan yang terbaik menurut mereka. Lalu kemudian para ahli menganjurkan agar kita melakukannya secara bertahap dengan menyadari bahwa setiap hari langkah kita itu berarti. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam hidup ini bukan cuma soal langkah melangkah secara fisik saja, namun yang lebih penting adalah bila kita sehat secara rohani dengan berjalan bersama-sama Allah. Hal itu digambarkan dengan begitu luar biasa. Alkitab menggambarkan dengan begitu bagus tentang berjalan bersama-sama dengan Tuhan, bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan. Kita bisa baca di dalam Kejadian pasal yang ke-5. Di dalam Kejadian pasal yang ke-5, di sana dikatakan bahwa Henokh berjalan dengan Allah selama 300 tahun lebih. Lalu di dalam Kejadian pasal yang ke-5 juga dikatakan Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu berjalan dengan Allah. Saudara, kedua orang yang disebutkan dalam Ibrani pasal 11 ini dipuji karena iman mereka. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 5 berkata, Henokh memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Dan ayat 7 berkata, Nuh ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saudaraku, untuk berjalan dengan Allah kita perlu menjaga langkah kita agar tidak mendahului di depan atau tertinggal di belakang. Di sepanjang perjalanan kita harus berbicara dengan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan dan menikmati kehadirannya. Kita mempercayai pimpinan Tuhan di dalam semua aspek hidup kita, termasuk manakala kita melihat bahwa yang ada di depan kita itu sesuatu yang gelap, masa depan yang tidak ada apa-apa, tujuan kita tidak jelas. Yang penting itu, saudaraku, bukan tujuan kita, tetapi perjalanan kita bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku, setiap hari hidup kita adalah waktu terbaik di mana kita bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Setiap langkah kita di setiap hari hidup kita adalah langkah-langkah yang berarti. Maukah saudara berjalan bersama-sama dengan Tuhan setiap hari? Sekalipun masa depan kita tidak jelas, tujuan dan arah kita tidak pasti, tetapi satu yang pasti bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Saudara dan saya berjalan ke arah yang benar tatkala saudara dan saya berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Henokh, Nuh, dan bapak-bapak beriman yang tertulis di dalam Alkitab telah menunjukkan hidup yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan itulah hidup yang memperkenankan hati Tuhan. Kejadian pasal 5
ayat 24 berkata, Henok hidup bergaul dengan Allah. Atau dalam terjemahan yang lain, Henok hidup berjalan bersama-sama dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Tuhan tolong kita untuk hidup selalu berjalan beriringan dengan Tuhan kita, mendengar suaranya, mengikuti langkahnya, dan berpegang tunduk taat selalu kepada apa yang menjadi perintahnya dan tuntunannya. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.